Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tak jarang dari kita mungkin masih banyak yang belum memahaminya. Nah, seperti biasa saya tidak sendirian. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Makin sibuk kayaknya Pak Kiai, Masya Allah. Tapi masih bisa hadir kan di Gapai Kemuliaan. Itu yang paling utama. Jadi kita masih bisa tholabul ilmi sama-sama, dapat ilmu yang luar biasa dari Pak Kiai. Sekali lagi jazakallah khair sudah hadir. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Biasanya memang pembahasan soal kurban ini selalu menarik karena kadang-kadang mungkin kita menyadari ada hal-hal yang kita harus paham dulu sebelum kita melakukan karena terkait syariat dan juga fikih yang luar biasa detail begitu. Nah, pembahasan soal kurban ini Pak Kiai, kadang-kadang saya tuh juga masih bingung pada saat pembagian nih saya sudah disembelih misalnya. Sebenarnya ada syariat tertentu nggak? Misalnya satu orang itu dapat bagian berapa? Dan boleh dimakan oleh siapa saja. Tafadhol Pak Kiai. Jadi kalau bicara tentang distribusi daging yang dari hasil kurban tadi, itu di dalam fikih itu tidak ada aturan bakunya. Jadi para pemirsa, yang namanya kurban itu tidak bisa dipersepsikan sama dengan zakat yang memiliki asnaf kelompok tertentu. Sekalipun ada banyak ulama memberikan guidance idealnya. Idealnya begini, dari satu hewan kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk orang yang berkorban, mungkin mau dibagi internal keluarganya. Yang kedua adalah kepada kaum fakir dan miskin yang memang membutuhkan untuk diberikan daging tersebut. Yang ketiga adalah tetangga terdekat. Ini dalam kaitan ranah hubungan baik dengan lingkungan. Tetapi itu tidak baku, ya. Karena itu tidak baku, maka fikihnya itu seakan-akan open, terbuka. Kalau terbuka, maka guru saya dulu bilang yang terbaik adalah menggunakan pendekatan fikih maslahat, fikih pahala. Jadi seberapa besar kemaslahatannya itu kan nanti memiliki impact konsekuensi dengan kebesaran pahalanya. Kalau kita sadar bahwa yang sangat bergembira menerima bantuan daging itu adalah kaum fakir dan miskin, maka semakin banyak yang dinikmati oleh mereka itu menjadi semakin baik. Tetapi tidak menutup pintu bahwa itu boleh dimakan bahkan oleh yang berkorban dan keluarganya. Jadi kalau ada orang misalnya motong kambing, tetangganya itu bingung, kok kanan kiri nggak dapat ya, dimakan sendiri. Ya itu juga nggak ada yang salah, karena ibadah kurban itu tidak mensyariatkan pembagian daging itu secara khusus kepada kelompok tertentu. Jadi di sini fikih yang kita pakai itu adalah fikih kemanusiaan. Pantas atau tidak Anda menyembelih, kemudian ada tetangga yang tidak setiap hari makan daging, jarang bertemu dengan daging, Anda biarkan. Sempurnakah keberagaman Anda kepada Allah? Itu kuncinya. Dan ukurannya itu sebenarnya nggak ada patokan juga ya? Nggak ada patokannya. Harus misalnya 1 kilo, 1 kilo misalnya, gitu. Apapun, makanya kalau saya contohkan misalnya, kalau saya biasa melakukan ibadah kurban itu biasanya saya kembalikan kepada ahlinya. Kita tahu kan Mila, semua orang itu ketika datang ke masjid mengambil daging kurban, itu paling senang kalau dapat dagingnya. Atau ada orang yang suka dapat jeroannya. Rasanya tidak banyak yang suka dapat tulangnya. Oleh karena itu kalau saya setiap Idul Adha itu saya serahkan kepada ahlinya. Jadi saya suka mendatangkan jagal yang memang kerjaan dia menyembelih sapi. Nah, dia tanya sama saya, Pak, ini sapinya mau jadi berapa bungkus? Saya bilang, yang pantas berapa? Dia sebutkan 300. Itu dia bagus sekali membaginya. 1 bungkus itu lengkap. Ada dagingnya, ada tulangnya, ada jeroannya. Sehingga semua orang ketika membuka bingkisan itu mendapatkan rasa keadilan yang sama. Pak Kiai, biasanya kan saya pernah ngalamin waktu itu ikut
proses membungkus ya sebenarnya panitia lah gitu, bungkusin daging-daging kurban. Ada beberapa yang saya maunya yang ini ya, gitu ya. Saya sukanya ini mau diolah apa gitu misalnya. Itu boleh tidak? Boleh kalau memungkinkan kalau gitu. Jadi misalnya orang tadi saya minta hatinya ya. Kenapa? Nenek lagi darah rendah misalnya. Ya. Sate, boleh itu hati. ya boleh gitu. Boleh saja. Nggak masalah ya berarti ya. Nah, artinya tadi tidak ada secara spesifik siapa yang kemudian penerima. Itu harus siapa nggak ada. Maka yang dibangun itu adalah kebaikan dan kemaslahatan. Jadi menghindar diri dari dosa itu kan bagus, Mila. Misalnya, kalau saya berkorban kan dapat pahala. Tapi bisa jadi menyebabkan orang lain berdosa kalau saya nggak beri sama dia. Dia jadi ngomongin saya kan. Nah, daripada dia ngomongin saya, kan lebih bagus lagi. Dia ngomongin saya, dia yang berdosa kan. Tetapi kan lebih bagus. Saya akan bernilai dalam hidup ini kalau saya mampu membantu orang terhindar dari dosa. Daripada nanti dia ngomongin saya kirimkan saja paha kambing satu. Dia nggak jadi bicara negatif tentang saya. Itulah cara konsep melakukan ibadah yang memiliki dimensi sosial. Seperti pesan guru-guru saya. Betul ya, jadi itu tadi kita yang paling bisa melihat kebutuhan lingkungan kita itu seperti apa. Jangan karena misalnya mau dipandang, itu juga kayaknya nggak pas ya Pak Kiai. Iya, jadi kalau misalnya gini Mila ya, di satu tempat di lingkungan kita, katakan Pak RT, itu punya kapabilitas, punya kredibilitas dan integritas dalam membagi-bagi kurban ini. Maka bagus juga kan kalau kambing saya serahkan ke masjid itu. Kemudian masjid berkoordinasi dengan pihak lingkungan. Sehingga nanti distribusinya itu bisa merata. Gitu loh. Dan adil, oke. Pak Kiai, kalau kemudian ada istilahnya membagi daging kurban tapi dalam bentuk yang sudah matang atau dimasak. Iya, boleh saja. Oh, boleh juga. Boleh. Memang dulu para ulama mengatakan bahwa kalau akekah itu diundang orang dalam bentuk masakan. Kalau Idul Adha itu dalam bentuk yang mentah. Itu kan sebetulnya dari kaitannya dengan tafaulan ya. Jadi kalau akekah itu dimasak ya, diundang sekalian mendoakan. Kalau Idul Adha dibagi mentah gitu. Tapi kalau mau diolah juga boleh, tidak ada yang salah. Tetapi yang salah kalau olahan itu tidak diminati oleh fakir miskin. Malah mubazir. Sudah tahu kanan kiri banyak yang kena asam lambung misalnya tiba-tiba dimasak rendang yang pedas. Itu juga makanya kata orang dibagi mentah itu bagus karena nanti orang yang menerima bisa memasak sesuai dengan keinginannya. Tetapi boleh jadi Mila ini memasak itu juga memiliki tingkat afdholiyah pada kasus tertentu. Misalnya begini, dia ingin daging kurbannya itu akan dia distribusikan ke satu tempat. Tetapi dia tidak punya kesempatan nih untuk melakukan itu sendiri di sana. Dia juga tidak memiliki kolega yang bisa dia wakilkan untuk membawa dan membagi kambing di sana. Karena kesibukannya dia bilang, saya baru 2 hari lagi bisa Pak Faiz. Karena saya nggak percaya nanti orang situ kalau saya kasih takutnya nggak dibagi, diambil sendiri. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya motong kambing Pak, kadang-kadang 10. Terus saya kasih ke rumah makan Padang untuk dijadikan rendang. Ya, karena begitu jadi rendang bisa saya plastikkan, bisa saya taruh di tempat-tempat makanan, kemudian saya taruh dulu di lemari es. 3 hari kemudian saya bawa ke sana, kemudian dipanaskan kembali dan itu tidak mengurangi aroma kenikmatan kalau dalam bentuk rendang. Ini bukan berarti saya endorse masakan rendang ya, tetapi itu sebagai salah satu contoh. Nah, ketika dia menghadapi kasus yang seperti ini, maka fikih itu menjadi lentur. Dia akan melihat kemaslahatannya seperti apa gitu. Tetapi kalau ada masjid misalnya di Jakarta ini, saya pernah melihat dia bukan cuma membagi hewan kurban, dia juga membagi uang. Maka dia ngambil hewan kurbannya misalnya 1 kilo, terus ada uang 50.000, ada beras 1 plastik. Maka kalau seperti itu, afdolnya dibagi dalam bentuk yang mentah. Kenapa? Nanti uang 50.000 ini bisa beli rempah-rempah bumbu kan, untuk dia bikin gulai, untuk dia bikin sate, itu urusan dia. Nah, yang seperti ini para pemirsa, seperti pesan Nabi, ibadah yang paling afdol itu yang mendatangkan kegembiraan kepada orang lain. Kegembiraan itu berbeda antara yang suka rendang, yang suka sate, dan yang suka sop. Saya suka gulai. Nah, maka jadi dari situ berbeda-beda. Oke, baik. Menarik sekali Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Tidak terasa, pemirsa, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan masih soal keutamaan dari berkurban ini. Tetaplah bersama kami di Gapai Kemuliaan.